Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis sebuah ungkapan yang sebenarnya acak-acakan, agak susah untuk dianalisis. Suara ini ada yang mengatakan Habib Ali Idrus, ada yang mengatakan Ketua Front Persaudaraan Islam FPI, atau yang sebelumnya Front Pembela Islam FPI, yaitu Abuya Qurtubi dari Banten. Tetapi dilihat dari materi yang disampaikan, ini adalah bermuatan FPI lama. Kenapa Imaduddin tidak bersuara ketika ekonomi kita dijajah oleh asing dan asing? Atau hanya berani sesama muslim, seperti yang dilakukan oleh Muawiyah, seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Maljam, yang membunuh Sayyidina Ali. Ini kan kacau cara berpikir seperti ini. Kalau memang ingin menjadi seorang patriotik, maka bersuaralah. Imat di mana waktu Panji Gumilang itu menista-nistakan agama kita ini? Katanya keturunan patriot. Imat di mana? Kenapa tidak bersuara atas penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang? Di mana Imat dan antek-anteknya? Nggak ada suaranya tuh. Malah sibuk urusan nasab, kampanye sana sini, nasab Bani Alawi terputus, keturunan palsu dan lain sebagainya. Lah kamu di mana, Mat? Kan menyedihkan kondisi-kondisi begini. Bicara tentang penjajahan. Lah sadar nggak? Kamu di mana ketika umat Islam dibantai di Poso? Imat di mana dan antek-anteknya? Imat di mana ketika umat Islam dibantai di Ambon? Di mana? Kalau kamu patriot, kamu tunjukkan kamu ada di mana. Kalau kamu mau tanya berapa banyak habaib yang turun ke Poso, berapa banyak habaib yang turun ke Ambon, saya bisa sebutkan orangnya. Saya bisa sebutkan jumlahnya. Tapi saya tidak tahu di situ ada Imat atau tidak, di situ ada Fuad Pleret atau tidak, di situ ada Kiai Nur Iyah atau tidak. Ya, nggak tahu kita. Dan nggak pernah ada itu ceritanya orang-orang itu datang ke Poso, datang ke Ambon untuk membela umat Islam. Nggak ada. Kalau kamu benar keturunan pahlawan, kenapa kamu tidak datang ke sana? Kalau benar kau cinta agamamu, benar kau cinta kepada Rasulmu, kenapa kau tidak datang ke Poso berperang sana? Kenapa kau tidak datang ke Ambon? Nggak ada Imat dan antek-anteknya, nggak ada. Lalu yang pengkhianat itu siapa? Sudah terlalu jauh mungkin bertaruh nyawa kalau kamu datang ke Poso, bertaruh nyawa kalau kamu datang ke Ambon. Saya tahu kamu nggak punya cukup nyali untuk urusan itu. Yang saya mau tanya, kemarin nih, yang baru-baru nih, atau sekarang nih yang lagi hangat-hangatnya itu kelakuan Panji Gumilang, menistakan agamamu, kamu di mana? Gitu. Begitu kata, kalau mau tahu, ini kata Buya Hamka. Saya kasih kamu ingatan kata-kata Buya Hamka. Kata Buya Hamka, kalau agamamu dihina, agamamu dinistakan, terus kamu diam saja, ganti bajumu dengan kain kafan. Nah, giliran hal-hal begini, kamu caci maki orang, kamu nista-nistakan nasabnya orang, kan gitu. Nah, tapi ketika kamu bicara tentang Indonesiamu, Indonesiaku, Indonesia kita, ya, kamu mingkem, kamu nggak bersuara. Berapa ratus triliun uang negara kita ini dirampok oleh para koruptor gitu. Terus kamu di mana? Kok kamu nggak bersuara? Terus kamu bilang itu kan urusan aparat penegak hukum. Katanya kamu cinta negaramu, terus kok kamu diem? Giliran habaib teriak-teriak menentang, kamu malah memusuhi mereka dengan alasan memberontak kepada pemerintah. Kalau habaib teriak, demo, ya kan, mengkritisi pemerintah, bahkan saya juga tidak setuju ada kalimat-kalimat hujatan, tapi setidaknya dalam konteks demokrasi, hal ini bisa dipandang sebagai sebuah autokritik, sebuah kritik kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dengan benar. Gitu. Urusan yang remeh-temeh kamu semua gaduh. Gitu. Saran saya buat Imaduddin, Fuad Pleret, kemudian Nur Ihya, kemudian si Mohsen yang katanya Aventador, Habib Aventador ini adalah tambang coak, kemudian ada lagi yang pakai nama Syarif Hasan segala macam ini, ya. Jadi dari suara ini kita bisa menyimpulkan bahwa FPI baru, Front Persaudaraan Islam, masih menggunakan asas-asas visi misi yang sama dengan Front Pembela Islam yang lama. Hanya berganti organisasi, berganti baju, berganti logo. Tetapi dari suara ini, visi misinya, paradigma berpikirnya masih FPI lama yang telah dibubarkan itu. Seharusnya kan ketika FPI dibubarkan berarti ada yang salah dengan cara berpikir, ada yang salah dengan visi misi, ada yang salah dengan paradigma ideologi politiknya. Apa yang salah dengan FPI yang kemarin? FPI yang kemarin
berpikir atau berideologi Islam bersyariah. Jadi ingin mensyariahkan atau mengislamkan seluruh Indonesia. Maka ideologi ini setali tiga uang atau hampir mirip dengan HTI yang ingin menjadikan negara Islam atau khilafah Islamiyah mengatur sendiri di negara kesatuan Republik Indonesia. HTI yang ingin mendirikan khilafah dan kemudian FPI yang ingin negara Indonesia bersyariah, itu sama-sama berbahaya karena dua-duanya masuk kategori Islamis. Apa itu Islamis? Islamis adalah ideologi menegakkan Islam sebagai satu-satunya pemimpin, satu-satunya penguasa di sebuah negara yang plural. Pengejawantahan misi ini atau penerapan atau eksekusi ideologi ini atau misi ini ada yang menggunakan cara lembut, ada juga yang menggunakan cara kasar. Ada yang konstitusional, ada juga yang inkonstitusional. Perlu hadirin ketahui bahwa ideologi di luar NU adalah ideologi Islamis. Ideologi-ideologi yang menempatkan Islam sebagai nomor satu dan bermisi untuk menjadikan Islam penguasa, imperium, pengatur untuk semua agama di negara Republik Indonesia. Visi misi atau ideologi ini tidak haram, tidak tercela dalam ajaran Islam, bahkan dianjurkan. Tetapi sayangnya berbenturan dengan konsepsi falsafah negara yang sudah disepakati, berbenturan dengan Pancasila, di mana Pancasila tidak mengizinkan satu agama menguasai seluruh agama. Pancasila tidak mengizinkan satu agama mempunyai privilege atau keistimewaan khusus dibanding agama lainnya. Pancasila menganggap semua agama adalah setara dan bersama-sama menjalankan agamanya secara adil. Dan konsepsi ini sudah diterima dengan baik oleh Nahdlatul Ulama yang mengkiaskan kesepakatan ini dengan Piagam Madinah. Sehingga mau tidak mau Islam adalah sejajar dengan agama-agama lain dan tidak bisa memaksakan ajaran Islam untuk diterima sebagai satu-satunya ajaran hukum yang ada di negara, mengalahkan atau di atas agama-agama lain. Maka faham-faham Islamis, faham-faham yang mempunyai misi ideologi menempatkan Islam sebagai nomor satu penguasa, ini akan terus dikembangkan dan diperjuangkan oleh kelompok-kelompok di luar NU. Sebagaimana disinggung tadi, dalam pandangan Islam ini tidak haram, bahkan dianjurkan, tetapi apa mau dikata ini bertabrakan dengan konsepsi kebangsaan itu sendiri yang sudah disepakati juga oleh Islam. Maka pada akhirnya visi misi dan ideologi Islamis ini akan terus berbenturan dengan negara dan kemudian pada akhirnya akan dibubarkan. Jadi berbahagialah mereka yang menerima konsepsi NU tentang posisi agama Islam ini. Kembali ke suara tadi, maka inilah gambaran seorang Islamis sejati. Dia akan menempatkan Islam di atas segala-galanya dan tidak ada masalah ketika harus bertabrakan dengan konsepsi negara. Maka dalam suara tadi dikatakan bahwa kita beraninya sesama muslim, beraninya hanya dengan sesama muslim, dalam kurung tidak berani melawan kafir. Muslim menghantam muslim seperti Muawiyah menghantam Ali, atau seperti Ibnu Muljam membunuh Ali. Ini tidak mengagetkan karena dalam pandangan Islamis, Islam menghantam Islam itu tidak boleh. Tetapi kalau Islam menghantam kafir itu boleh. Tetapi dalam pandangan negara kebangsaan atau Piagam Madinah, Islam ala NU, Islam menghantam Islam itu boleh selama untuk menjaga
agar Islam yang dihantam ini tidak menghantam umat lain atau mengganggu kerukunan umat lain. Seperti Banser yang menjaga gereja, itu dia akan berhadapan dengan sesama Islam, jihadis atau teroris, yaitu Islamis garis keras. Maka ini Islam melawan Islam. Maka dalam pandangan Islam NU ini boleh, tetapi dalam pandangan Islam Imperium Islamis itu tercela. Kemudian tadi juga disinggung tentang patriotisme, membela bangsa. Jika Anda patriot pembela bangsa, maka kenapa Anda tidak bergabung dalam perang Poso, perang Islam melawan Kristen, perang Ambon, perang Islam melawan Kristen, perang Al-Zaitun, perang Islam melawan penista agama? Maka pola pikir ini sebenarnya tidak nyambung mengatakan patriotisme, tetapi mencontohkan Islamis, imperium negara Islam. Jadi ketika Anda patriotis atau patriotik atau berfaham patriotisme, pejuang negara, maka Anda harus bertempur melawan kafir. Ini kan salah kandang. Sebenarnya yang dia maksudkan adalah patriotis pembela Islam atau patriotis pembela agama Islam atau patriotis pembela negara Islam. Itu yang tepat. Sehingga orang-orang yang terjun ke Poso, orang-orang Islam yang terjun ke perang Poso, perang melawan Kristen, maka dia disebut patriotik pembela negara Islam, tetapi bukan patriotik pembela negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian perang Ambon juga. Bagi Islam Nahdlatul Ulama, perang-perang antar agama Islam dan Kristen itu tidak dipandang sebagai membela Islam atau membela Kristen, tetapi harus mendamaikan dua-dua elemen yang merupakan penunjang negara kesatuan Republik Indonesia. Jika dalam hal ini yang bersalah adalah Islam, maka Islam harus diperangi. Jika dalam hal ini yang bersalah adalah Kristen, maka Kristen harus diperangi. Bukan dalam masalah perang agama atau sentimen agama, tetapi murni karena menegakkan kebenaran. Jadi jangan kaget ketika di Ambon atau di Poso orang-orang dari NU bisa saja memarahi atau menghukum bahkan memerangi orang-orang Islam yang zalim terhadap Kristen, karena terkiaskan dengan piagam Madinah tersebut untuk mencegah kezaliman Islam terhadap Kristen. Atau bisa saja menghentikan kezaliman Kristen terhadap Islam yang juga dilakukan oleh orang Islam, atau lebih baiknya dilakukan oleh Kristen yang berideologi NKRI. Itu yang harus difahami. Maka contoh-contoh yang dibuat oleh orang tadi ini adalah dalam paradigma negara Islam. Bagaimana dengan demonstrasi menentang pemerintah? Itu pun dilakukan dalam rangka Islamis atau membela Islam, menyuarakan, meninggikan Islam agar terlihat besar, jaya, dan mendapatkan simpati dari masyarakat. Inilah trik-trik yang selalu digunakan oleh mereka, menarik simpati dari masyarakat seraya menenggelamkan masyarakat lain yang cinta NKRI. Kamu di mana ketika aku menolong? Kamu di mana ketika kita berdemo? Kamu di mana ketika kita memprotes Al-Zaitun? Kamu di mana ketika kita ada bencana? Kamu di mana ketika bla 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 bla? Semua hal-hal yang bersifat menarik perhatian masyarakat akan digembar-gemborkan seraya menenggelamkan atau menihilkan kelompok lain yang dibahasakan dengan tidak cinta agama, tidak cinta negara. Ini trik-trik politik yang sebenarnya licik, sehingga masyarakat yang awam akan terprovokasi, akan berkesimpulan bahwa ini yang sayang sama kita, ini yang membela kita, ini yang paling hebat. Maka ini mirip politik cari muka di mata masyarakat.
Inilah analisa kita terhadap suara misterius ini, tetapi bisa kita simpulkan bahwa ini berasal dari kelompok Islamis atau pendukung syariah Islam atau pendukung negara Islam. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini kita bisa lebih jernih memilih model Islam apa yang ingin kita tekuni. Saya katakan bahwa model-model di luar NU sangat riskan dibawa ke dalam ideologi Islamis, jihadis, radikalis. Ideologi-ideologi ini silahkan saja jika tidak diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia, mungkin akan cepat masuk surga atau dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika diterapkan di Indonesia yang sudah menganut kesepakatan bersama Piagam Madinah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah punya mitsaqun ghalidha, janji setia, maka ini sama saja dengan merusak janji dan membuat keonaran di negara kesatuan Republik Indonesia, dan wajib untuk diingatkan. Kalau diingatkan tidak mempan, ya harus diberantas. Contoh nyata adalah tenggelamnya HTI dan FPI lama. Tetapi jika FPI baru ini masih mengusung model-model FPI lama, maka lambat laun akan ditenggelamkan juga. Mudah-mudahan warga-warga kita yang menganut faham Islamis ini segera kembali kepada faham Islam kebangsaan Nahdlatul Ulama. Kembalilah kepada NU yang sejati. Kembalilah kepada NU yang berkebangsaan. Kembalilah kepada NU yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan tulus. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.